Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Dan ya, seperti yang kita ketahui bersama, pada manga One Piece chapter 1111, robot kuno telah aktif dan kita melihatnya mengatakan sejumlah kata permohonan maaf. Maafkan aku, Joy Boy. Dimana tentu saja hal ini membuat kita bertanya-tanya. Bahkan editor pada chapter itu meninggalkan pesan juga pada chapter tersebut mempertanyakan hal itu, yaitu permintaan maaf untuk apa. Dan yap, itu juga yang menjadi pertanyaan kita saat ini. Apakah ada kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukan olehnya? Dan apakah kasusnya serupa dengan Zunisa? Di mana Zunisa sendiri mengaku melalui Momonosuke kalau ada satu kesalahan atau kejahatan besar yang sempat terjadi di masa lalu yang disebabkan oleh dirinya, yaitu Zunisa. Sehingga mungkinkah permintaan maaf robot kuno ini adalah buah hasil dari kesalahan yang dilakukan oleh Zunisa, atau bahkan keduanya alias kejahatan mereka berdua. Nah, untuk itu ya kita akan mengklasifikasikan kondisinya yang ada saat ini. Di mana Zunisa akibat kesalahan terbesarnya itu membuatnya dihukum atau semacamnya untuk berjalan lurus melintasi lautan yang ada di dunia sampai saat ini. Karena menurut kesaksian dari salah satu suku Ming, mereka sangat percaya bahwa mereka tidak akan selamanya berada di atas Zunisa. Mereka tidak akan selalu berada di sana. Mereka percaya bahwa mereka akan pergi dari Zunisa. Dan mungkin saja ketika hal itu terjadi atau tiba, itu adalah masa di mana selesainya hukuman Zunisa yang tengah dijalannya saat ini. Lalu terkait Zunisa pula, saat di Akzo kita tahu ya Zunisa ini tidak melakukan suatu penyerangan terhadap Jack sebelum diberi perintah oleh Momonosuke. Entah telah terjadi perjanjian macam apa selama masa penghukuman Zunisa ini yang membuat Zunisa untuk sekedar melindungi dirinya saja harus ada izin dari Momonosuke. Namun setidaknya kita tahu bahwa Momonosuke atau klan Kozuki juga turut ikut andil di sana. Dan hal ini bisa dibuktikan juga terdapat logo klan Kozuki di Pulau Zo. Dan hal itu juga membuktikan telah ada hubungannya antara klan Kozuki dan juga suku Ming serta Zunisa. Sehingga apakah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Zunisa ini adalah berhubungan dengan Wano Kuni, tempat atau asal dari klan Kozuki. Kemudian ya, di sisi lainnya, jika berbicara soal Wano Kuni, satu titik terang yang cukup menarik adalah tidak dibukanya Wano Kuni oleh pemimpin Wano yang saat ini itu Momonosuke. Kondisi ini dibaguskan oleh Gorose. Dan harusnya kita paham dan sangat paham bahwa apapun yang membuat Gorose anteng adalah kondisi yang mereka inginkan, bukan? Dan sebaliknya, jika ada satu hal yang membuat mereka kepanasan kayak cacing kepanasan, jelas itu adalah tindakan yang menentang mereka. Contohnya saja yang terjadi saat ini di Pulau Egghead. Dan segala sesuatu yang menentang mereka 100% harusnya itu berhubungan dengan abad kekosongan alias Joy Boy. Sehingga jika Gorose anteng Wano tidak dibuka, berarti tentu saja ada sesuatu hal jika itu dibuka. Atau juga bisa dikatakan kalau mungkin saja Wano ditutup adalah skenario mereka. Nah, dari semua itu, kita sudah mencari tahu asal-usul Zunisa dan bahagianya Gorose Wano tidak dibuka. Dan sekarang yang jadi pradugaannya adalah apakah Zunisa yang membuat kesalahan atau kejahatan itu berdampak kepada Wano yang dikenal sebagai negeri emas menghilang dari dunia. Alias dengan kata lainnya, dalang dibalik tertutupnya Wano itu adalah Zunisa. Tapi hal seperti apa yang dibuat oleh Zunisa sehingga itu berdampak kepada hal itu? Apakah Zunisa tak sengaja membantu World Government menyegel Pluton yang berada di Wano Kuni? Dan harusnya kita bertanya-tanya juga ya kenapa Pluton bisa ada di sana? Karena jika ceritanya lagi perang dengan World Government, logikanya harusnya Pluton tidak berada di sana, iya kan? Berarti dengan begitu ada yang membuat skenario hingga Pluton berada di sana dan Wano yang lama tertutupi, tenggelam atau semacamnya. Dan hal ini diperkuat oleh Oden bahwa seharusnya Wano itu dibuka. Jadi pada intinya adalah yang membuat Wano tertutup itu mungkin ulah World Government dan Zunisa ikut andil di dalamnya.
Dan akibat aksi tersebut tentu saja pasti akan ada nyawa negeri Wano yang tak selamat, dan tentu saja itu suatu kejahatan. Ingat, di Wano Kuni, membunuh seseorang disebut kejahatan yang sangat besar, dan kita sudah melihatnya pada saat itu sejak Aku Wano dimulai, lebih tepatnya saat Zoro dituduh sebagai pembunuh saat itu. Dan juga ini akan sangat masuk akal kenapa kerajaan kuno yang memiliki 3 senjata kuno bisa dikalahkan. Mungkin itu adalah penyebabnya. Pluton disegel, dan hal buruk lainnya mungkin juga terjadi kepada senjata kuno lainnya. Nah, berbicara soal senjata kuno lainnya, untuk saat ini masih menjadi polemik ya apakah robot kuno ini adalah Uranus atau bukan. Tapi jika diperhatikan, robot kuno ini di bagian lengannya tergores seperti suatu tebasan saat dia melancarkan aksinya di Marijoa. Artinya luka goresan yang ada di tubuhnya itu sudah terjadi jauh sebelum dia mengorak-arik Marijoa. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika ternyata pedang yang tertancap di Onigashima adalah pedang yang melukai robot kuno itu? Ya, karena pedang mana lagi yang bisa merusak tubuh segede itu kalau bukan pedang yang satu ini, bukan? Dan Luffy yang menyebut robot ini sebagai Robosuke, pasti ada clue bukan bahwa mungkin saja robot ini punya kaitannya dengan Wano Kuni. Selain Robotsuke, Luffy juga menyebutkan Robot Ace yang pada dasarnya juga punya kaitannya dengan Wano Kuni. Dan hal ini menjadi suatu pradugaan juga apakah Onigashima punya keterkaitan di antaranya. Apakah asal Onigashima ini sinkron dengan robot kuno ini? Terlebih lagi ya, keduanya memiliki tanduk yang bisa menjadi suatu ciri khas sebagai suatu rasa top semacamnya yang memiliki hubungan di antaranya. Dan apakah sebenarnya adanya Onigashima di Wano itu sebagai bukti sejarah telah menjadi suatu pertarungan yang luar biasa yang membuat Wano tertutup? Apalagi saat ini Onigashima tenggelam berada di dasar Wano Kuni yang lama, mungkin itu adalah clue. Jika iya, maka satu kesimpulan yang cukup menarik, satu kejahatan atau kesalahan yang dibuat oleh Zunisa hingga membuatnya harus meminta izin kepada Momonosuke ataupun klan Kozuki, itu karena dia adalah dalang ditutupnya Wano Kuni sekaligus membunuh banyak warga Wano saat itu. Dan di saat yang sama, robot kuno ini juga gagal melindunginya, kemudian terluka akibat pedang gede yang berada di Onigashima itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Namun jika ternyata kasusnya Zunisa dan robot kuno ini berbeda atau memiliki masalah yang berbeda, saya sangat merasa tertarik bahwa alasan kenapa robot kuno ini minta maaf itu karena dia gagal melindungi Fishman Island. Karena sebenarnya Fishman Island dulunya berada di Pulau Jaya, tepat di bagian mata yang hilang ini. Dan kita pernah membahasnya dulu di video yang ini ya. Dan alasannya apa? Alasannya adalah kita bisa melihat gambar monster mirip Ors di peta ini. Tapi bagaimana jika ternyata itu adalah ilustrasi yang menunjukkan robot kuno menjaga pulau di sana? Sehingga itu dia kenapa di 2 episode yang lalu dia bergerak, dan di saat yang sama Fishman mulai bekerja sama dengan World Government. Ya, bagaimana menurut kalian?